Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung ini kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait bolehkah perempuan membenarkan bacaan imam. Nah ini Kiai, biasanya pada saat sholat berjamaah kita sebagai wanita, sebagai makmumnya ini mungkin mendengar imam salah baca begitu ya. Apakah kemudian kita boleh membenarkan bacaan imam ini? Bagaimana adab dan etikanya Kiai? Ini kita sebagai perempuan kan Mbak? Ya, kita sebagai perempuan ya. Jadi para pemirsa sekalian, membenarkan imam itu istilah fikihnya namanya al-fathu alal imam. Jadi kalau ada imam yang salah di dalam sholatnya, salah itu bisa jadi salah bacaan, bisa jadi dia lupa akan satu rukun sholat, misalnya dari takbiratul ihram, dia tiba-tiba langsung membaca surah, lupa tidak membaca surah Al-Fatihah, atau boleh jadi dia juga lupa atas bilangan sholat. Misalnya kita meyakini bahwa sholat itu baru 2 rakaat, ini sholat maghrib misalnya, dalam kondisi tahiyat, tiba-tiba imam salam. Sementara kita meyakini itu baru 2 rakaat. Nah, untuk membenarkan ini, itu namanya al-fathu alal imam. Secara umum, kalau dia seorang laki-laki makmumnya, maka boleh mengingatkan imam itu dengan suara. Artinya kalau bacaannya salah, kemudian diingatkan. Kalau misalnya belum waktunya bangun dari sholat, misalnya dia baru sujud sekali, kemudian begitu dari sujud dia langsung masuk ke rakaat selanjutnya, maka kalau dia laki-laki, itu diajarkan oleh Rasulullah dengan mengucapkan tasbih. Dia membaca subhanallah. Kalau tadi bacaannya salah, misalnya dia mestinya maliki yaumiddin jadi malikin nas, maka tinggal diluruskan bacaannya oleh makmum yang mendengar. Tetapi kalau cara dia meluruskan imam, ini dalam konteks laki-laki, itu jangan bersama-sama. Ini kadang-kadang ada imam yang hafalannya sedang lupa, yang mengingatkan makmumnya di belakang 10, saling saut-sautan, maka imamnya tambah bingung. Ya, maka harus hati-hati Mbak Eva. Di dalam orang sholat berjamaah, yang ada di belakang imam itu adalah orang yang mampu menggantikan posisi imam. Jadi ada baiknya kalau imam itu mau sholat, kalau di belakangnya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, itu tidak masalah. Tetapi kalau di belakangnya itu orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, maka imam boleh itu kemudian menyatakan sebelum sholat, nanti saya habis baca Al-Fatihah, saya mau baca surah Ad-Duha ya, saya mau baca surah Al-Insyirah ya. Maka ada di beberapa masjid, itu sholat itu sudah ditentukan bacaannya Mbak Eva. Kalau hari Senin, rokaat pertama sholat maghrib apa, rokaat keduanya apa. Ini bukan bid'ah, tapi menjaga agar orang-orang tuh tahu apa yang akan dibaca imam. Kalau imamnya nanti ada hilaf dalam artian hafalannya salah, maka orang-orang ini udah siap untuk meluruskan imam. Ini secara umum para pemirsa. Bagaimana kalau makmumnya ini perempuan? Maka di dalam fikih itu secara prinsip, sekalipun mayoritas ulama menganggap suara perempuan itu bukan aurat. Ini kan ada nih, kadang-kadang Islam warisan. Ya, dia tidak pakai ilmu, tidak pakai kaidah apapun, pokoknya suara perempuan itu aurat.
Kalau suara perempuan itu aurat, maka saya tidak mau kan yang bawa acara di Gapai Kemuliaan ini Mbak Eva. Perempuan. Karena berarti setiap bersuara, saya berdosa karena mendengar aurat. Maka ulama kemudian menyatakan, mayoritas ulama mengatakan, suara perempuan sebagai manusia itu bukan aurat. Yang aurat itu kalau suara wanita yang menggoda. Suaranya dibuat-buat agar laki-laki ini nggak bisa tidur, teringat terus dengan suaranya. Maka yang seperti ini dalam konteks itu bukan mahram, maka itu diharamkan oleh agama, bukan karena suara keperempuanannya, tetapi karena godaannya. Iya. Dari sinilah para pemirsa, kemudian di dalam fikih, mayoritas ulama mengatakan, kalau berjamaah, makmumnya itu perempuan yang bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Kalau yang menjadi makmum itu mahram. Saya sholat berjamaah, makmum saya adik perempuan saya atau kakak perempuan saya. Makmum saya adalah ibu saya. Atau bukan mahram, tapi istri. Ya, di belakang saya yang sholat itu adalah istri saya. Maka ulama sepakat kalau dalam hal ini bahwa kalau imamnya salah bacaan, imamnya lupa, itu boleh dengan bertepuk tangan. Jadi cara mengingatkan itu asalnya kalau wanita itu dengan memukul jari-jari di tangan kanan ke tangan kiri. Jadi begini. Nah ini imamnya menjadi ingat pasti ada yang salah. Oke. Atau Cukup sekali ya, cukup Kiai, ya? sekali dulu. Kalau dia masih terus baru 2 kali. Jangan tepuk tangan kayak kita memberikan apresiasi, kan salah juga gitu. Nah, kemudian kalau dia ini adalah mahram saya atau itu adalah istri saya, ketika saya salah membaca Al-Quran dan istri saya tahu bahwa ayat itu bunyinya tidak seperti itu, maka dia boleh langsung mengingatkan saya pada aspek bacaannya. Ya, karena dia adalah istri saya, suaranya itu bukan kemudian yang kena aturan baku tadi, Iya, atau aurat tadi kakak itu ya. atau ibu saya. Nah, bagaimana kalau itu adalah perempuan ajnabiyah dalam fikih? Ajnabiyah itu perempuan yang boleh saya nikahi. Nah, kalau seperti itu, jumhur ulama mengatakan cukup dengan bertepuk tangan saja. Oke, jadi artinya tidak perlu meluruskan Tidak bacaannya perlu ya, Kiai, ya? meluruskan bacaannya. Oleh karena itu idealnya dalam konteks sholat berjamaah, ini juga harus diartikan begini loh Mbak Eva. Pertanyaan tadi itu kan ada turunannya. Loh Iya. Pak Faiz katanya, kalau tadi Bapak bilang kalau perempuannya itu bukan mahram dan bukan istri, itu cukup dengan bertepuk tangan. Berarti kalau seandainya sholatnya berduaan nih, ini juga bahaya kan, jangan sampai pertanyaan tadi Iya. itu memberikan persepsi bahwa boleh laki-laki dengan perempuan itu berjamaah berduaan. Itu juga tidak boleh kalau dia tidak memiliki hubungan mahram atau istrinya. Apalagi kalau di tempat yang bukan khusus untuk sholat. Lain halnya Mbak Eva, kalau misalnya itu di masjid masjid begitu, yang Kiai. terbuka. Tetapi kalau sholat berduaan, ada orang kadang-kadang tuh semangat beragamanya itu mengalahkan ilmunya. Pak, saya boleh nggak terawih berdua pacar saya di kamar kos-kosan? Nah, itu hukumnya ya dia mau meraih pahala terawih, tapi dia berdosa dengan halwat berdua dengan perempuan. Oleh karena itu idealnya dalam setiap sholat berjamaah itu tetap ada makmum laki-lakinya. Nah, Kiai, misalkan sholat berjamaah di masjid, lalu Iya. ada beberapa perempuan. Kalau Iya. tadi laki-laki biasanya yang di belakang imam, Iya, Kiai. iya. Nah, kalau perempuan apakah sama, Kiai, aturannya seperti itu? Misalnya imamnya juga perempuan. Misalkan imamnya Ya, laki-laki. kalau Nah, yang imamnya membenarkan laki-laki, itu jamaahnya itu ibu-ibu semua, ibu-ibu maksud di semua belakang banyak, misalnya. kan boleh itu hukumnya. Iya. Karena tidak berdua-duaan kan. Betul. Nah, yang seperti itu mereka tetap dengan cara menggerakkan tangan tadi. Tasfik namanya di dalam bahasa Arab, semua jari-jarinya itu dipukulkan ke bagian dalam tangan kiri. Nah, seperti ini. Nah, itu kemudian imam akan merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan dalam sholat. Nah, sekarang kita masih bicara soal sholat, Kiai. Iya. Kadang-kadang di dalam sholat itu kita biasanya mengevaluasi diri Iya. dan ingat begitu ya, Iya. ada banyak dosa yang kemudian kita Iya. lakukan dan kita menangis, Kiai. Iya, iya. Apakah menangis di dalam sholat itu dibenarkan? Tapi kita akan bahas Oh, baik. setelah jeda berikut ini, Kiai. Iya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.